Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vila Cahayati dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Akuntansi. Di sini saya ingin mempresentasikan mata kuliah Akuntansi Islam dengan tema Sejarah Akuntansi dan Kontribusi Peradaban Islam. Sini ada topik pembahasan. Yang pertama sejarah akuntansi, yang kedua kontribusi peradaban Islam, yang ketiga sejarah akuntansi Islam klasik sampai kontemporer. Perspektif pembelajaran sejarah akuntansi. Akuntansi dalam Islam merupakan alat atau tool untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 282 untuk melakukan pencatatan dalam melakukan transaksi usaha. Implikasi lebih jauh adalah keperluan terhadap suatu sistem pencatatan tentang hak dan kewajiban pelaporan yang terpadu dan komprehensif. Islam memandang akuntansi tidak sekedar ilmu yang bebas nilai untuk melakukan pencatatan dan pelaporan saja, tetapi juga sebagai alat untuk menjalankan nilai-nilai Islam sesuai ketentuan syariah. Selanjutnya di sini ada sejarah akuntansi. Akuntansi merupakan salah satu profesi tertua di dunia. Dari sejak zaman prasejarah, keluarga memiliki perhitungan tersendiri untuk mencatat makanan dan pakaian yang harus mereka persiapkan dan mereka gunakan pada saat musim dingin. Ketika masyarakat mulai mendengar adanya perdagangan, maka pada saat yang sama mereka telah mengenal konsep nilai dan mulai mengenal sistem moneter. Bukti tentang catatan tersebut dapat ditemukan dari mulai kerajaan Babilonia pada 4500 Masehi, Firaun Mesir dan kode-kode Hammurabi pada 2250 sebelum Masehi, sebagaimana ditemukan adanya kepingan pencatatan akuntansi di Elba, Syria Utara. Selanjutnya di sini ada sejarah akuntansi yang kedua. Beliau menerangkan mengenai double entry bookkeeping sebagai dasar perhitungan akuntansi modern. Bahkan hampir juga seluruh kegiatan rutin akuntansi yang kita kenal saat ini seperti penggunaan jurnal, buku besar, dan memorandum. Pada penjelasan mengenai buku besar telah termasuk mengenai aset, utang, modal, pendapatan, dan beban. Ia juga telah melaksanakan tentang penutup dan menggunakan neraca saldo untuk mengetahui saldo buku besar. Di sini ada zaman 4 khalifah. Perubahan sistem administrasi yang cukup signifikan dilakukan di era kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab dengan memperkenalkan istilah diwan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas pada 636 Masehi. Asal kata diwan dari bahasa Arab yang merupakan bentuk kata benda dari dawana yang berarti penulisan. Diwan dapat diartikan sebagai tempat di mana pelaksanaan duduk, bekerja, dan di mana akuntansi dicatat dan disimpan. Diwan ini berfungsi untuk mengurusi pembayaran gaji. Zaman 4 khalifah yang kedua, pada zaman kekhalifahan sudah dikenal keuangan negara. Kedaulatan Islam telah memiliki departemen atau disebut dengan diwan, yaitu yang pertama ada diwan pengeluaran, yang kedua militer, yang ketiga pengawasan, yang keempat pemungutan. Kontribusi peradaban Islam. Henry Scan dalam buku Accounting Theory menulis penemuan angka Arab sangat membantu perkembangan akuntansi. Artinya besar kemungkinan bahwa dalam peradaban Arab sudah ada metode pencatatan akuntansi. Bahkan mungkin mereka yang memulainya, bangsa Arab pada waktu itu sudah memiliki administrasi yang cukup maju. Praktik pembukuan sudah menggunakan jurnal umum, buku besar umum, laporan periodik, dan penutupan buku. Para ilmuwan muslim sendiri telah memberikan kontribusi yang besar terutama adanya penumpuan angka 0 dan konsep perhitungan desimal. Sistem akuntansi berpasangan mengenal dua istilah yaitu debit dan kredit. Debit dapat diartikan sebagai kiri dan kredit dapat diartikan sebagai kanan. Total nilai yang ada di sebelah debit harus sama atau seimbang dengan total nilai di sebelah kredit. Dalam sistem akuntansi berpasangan, debit harus sama dengan kredit. Selanjutnya ada hubungan akuntansi modern dan akuntansi Islam. Perkembangan ilmu pengetahuan termasuk sistem pencatatan pada zaman dinasti Abbasiyah pada 750 sampai 1258 Masehi yang sudah sedemikian maju. Sementara pada kurun waktu yang hampir bersamaan, Eropa masih berada dalam periode The Dark Age. Dari sini kita dapat hubungkan antara Luca Pacioli dan akuntansi Islam. Luca Pacioli mengatakan bahwa setiap transaksi harus dicatat dua kali di sisi sebelah kredit dan di sisi sebelah debit. Dengan kata lain, bahwa pencatatan harus diawali dengan menulis sebelah kredit, kemudian di sisi sebelah debit.
Hal ini memunculkan bahwa Pacioli menerjemahkan hal tersebut dari bahasa Arab yang memang menulis dari sebelah kanan. Kesimpulannya, bahwa kaidah akuntansi dalam konsep syariah Islam dapat didefinisikan sebagai kumpulan dasar-dasar hukum yang baku dan permanen, yang disimpulkan dari sumber-sumber syariah Islam dan dipergunakan sebagai aturan oleh seorang akuntan dalam pekerjaannya. Konsep akuntansi Islam jauh lebih dahulu dari konsep akuntansi konvensional, dan bahkan Islam telah membuat serangkaian kaidah yang belum terpikirkan oleh pakar-pakar akuntansi konvensional. Sebagaimana yang terjadi juga pada berbagai ilmu pengetahuan lainnya yang ternyata sudah diindikasikan melalui wahyu Allah yang berbunyi, "Dan kami turunkan kepadamu Alkitab atau Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri." Quran Surat An-Nahl ayat 89. Itulah presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.